Sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin. Saya sudah langsung memerintahkan kepada Kadisos untuk mengecek siapa orangnya, kenapa ada di situ. Enggak masalah, saya daerah mana saya banyak yang minta bantuan, saya siap untuk bantu. Bagi saya karena itu akan nolong. Coba bayangin kalau ada anak bayi atau apa, kemudian karena kita tidak kelola dengan benar sampahnya, kemudian kena diare, kemudian ada apa-apa terjadi pada dia, kurang gizi atau bahkan sampai meninggal, kan masalah juga. Kalau misalkan saya ada waktu dan saya bisa, insya Allah saya akan. Kita apresiasi pada perhatian dan lain-lain. Kemudian biarlah Jakarta diurus oleh DPR Jakarta, oleh Pemprov Jakarta. Belusukan Risma selama sepekan bentuk citra politik sebagai pesaing Anies. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia atau LIMA, Ray Rangkuti menyatakan target Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma sudah tercapai sebagai pejabat publik sekaligus kader partai politik. Hal itu dikatakan Ray menanggapi pengaruh belusukan Risma yang kemudian direspon belusukan yang sama oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ray menganggap Risma berhasil mempublikasikan jabatan dan peran barunya sebagai mensos. Ramainya perhatian dan pembicaraan tentang Risma dalam 1 minggu ini merupakan promosi gratis bagi Risma untuk memberi posisi politik lebih tegas bahwa Risma baru yang berbeda dengan sebelumnya. Memilih Jakarta sebagai tempat untuk promosi itu bukanlah tanpa sebab. Risma mengerti betul jika ingin diperbincangkan secara nasional, salah satu caranya adalah melakukan aktivitas di DKI Jakarta. Begitulah kata Ray. Ray melanjutkan, di saat bersamaan para pendukung Anies merupakan pegiat yang dengan serta-merta dan gratisan dapat diandalkan jika untuk mempublikasikan orang lain. Ia melihat tabiat pendukung yang sensitif memang mudah dioptimalkan untuk tujuan ini, sekalipun dalam nada negatif. Lebih lanjut, Ray mengatakan nada negatif hanya akan berlangsung hitungan bulan, dan yang akan bisa berubah dalam bulan berikutnya bahkan tahun. Ia menganggap Risma jadi mensos untuk setidaknya 3 tahun ke depan, justru saat di mana Anies kemungkinan selesai masa jabatan dan menunggu untuk Pilkada 2024. Dari sini menurut Ray, Risma malah bisa melakukan manuver di sana, khususnya di DKI Jakarta. Oleh karena itu, tindakan Risma hanyalah awalan dan untuk sementara berhenti di sini. Karena golnya sudah tercapai, akan dilanjutkan jelang tahun Pilkada DKI Jakarta berlangsung 2024 jika tidak ada perubahan. Bagaimanapun, gebrakan Risma di DKI Jakarta dalam 1 minggu lalu lebih dari cukup untuk membentuk citra politiknya sebagai bakal pesaing Anies. Yang membentuknya malah pendukung Anies sendiri. Begitulah tugas Ray. Makin banyak yang curiga Bu Risma mengincar kursi gubernur DKI Jakarta. Analis politik Panggi Syarwi Caniago mengemukakan pandangannya terkait aksi belusukan Menteri Risma atau Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Jakarta yang belakangan menuai kontroversi. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting mengatakan bahwa publik punya penilaian bermacam-macam terhadap belusukan Risma, termasuk orisinalitasnya, apakah desain atau alamiah. Terlebih, katanya ada banyak pertanyaan yang muncul di publik terkait belusukan tersebut. Di antaranya, apakah aksi mantan wali kota Surabaya itu berlebihan? Berikutnya, apakah benar aksi belusukan mensos Risma mengatasi kesenjangan di DKI Jakarta mengusik kinerja Anies sebagai gubernur? Serta apakah aksi yang mengundang reaksi pro dan kontra itu politis? Nah, Panggi berpendapat bahwa gebrakan mensos Risma ini ada kaitannya dengan kontestasi politik di Pilkada DKI Jakarta 2024 dan Pilpres 2000. Nah, Panggi berpendapat bahwa gebrakan mensos Risma ini ada kaitannya dengan kontestasi politik di Pilkada DKI Jakarta 2022 dan Pilpres 2024. Risma sepertinya mau dipersiapkan PDIP menjadi calon gubernur DKI menantang Anies di Pilkada 2022. Risma sudah mulai testing the water, cek ombak, membaca respon publik. Begitulah ucap Panggi menyampaikan analisanya kepada Pengamat yang beken disapa dengan panggilan Ipang ini menyebutkan, Risma saat ini sedang menguji kembali kemampuannya mendekati rakyat sebagai calon pemilih di masa mendatang. Sebab kedekatan calon kepala daerah dengan pemilih
menjadi salah satu faktor variabel menjatuhkan pilihan politiknya dalam memilih calon pemimpinnya. Nah, Risma bisa saja berikhtiar membangun keterikatan dengan warga DKI Jakarta untuk jangka panjang. Di sisi lain, pria asal Bandung, Sumatera Barat ini menilai ada dua motif di balik aksi belusukan Mensos Risma tersebut. Pertama, bisa saja tujuannya untuk menunjukkan dirinya bekerja sebagai Mensos yang baru dilantik Presiden Joko Widodo. Kedua, bisa saja belusukan yang dilakukan Risma merupakan langkah awal memperkenalkan diri, membentuk citra di masyarakat untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta 2022 dan Pilpres 2024. Sebaliknya, Risma juga bisa mendapat sentimen positif bila aksi belusukannya orisinal dan dilakukan secara konsisten. Selain itu, tentu harus didukung dengan kinerjanya yang apik di Kemensos. Terlepas dari tujuan Risma melakukan belusukan untuk menunjukkan kinerja sebagai Mensos atau kepentingan Pilkada DKI, Ipang menyarankan agar perempuan kelahiran Kediri 20 November 1961 tersebut mempelajari pemilihan cara yang tepat untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sebab masyarakat bisa jadi sudah merasa bosan dengan politisi yang membangun citranya dengan belusukan. Terlebih saat ini hampir semua politisi melakukan hal itu untuk mendapat perhatian rakyat. Saya sendiri sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin. Saya sudah langsung memerintahkan kepada Kanisos untuk mengecek siapa orangnya, kenapa ada di situ. Jadi selama itu pernah, setahu kami jalan ke Jalan Sudirman Tamrin itu cukup jauh. Kalau ada di pinggir ada betul. Kalau ada di kolom jembatan masih ada betul, masih ada. Di seluruh Indonesia, di kota di Indonesia itu ada orang yang belum memiliki rumah, mencari tempat berteduh, tinggal di tempat yang paling baik dan paling enak. Di antaranya tempat yang paling enak bagi tunawisma ada di kolom jembatan. Kalau kita ke kota-kota di seluruh Indonesia, maka mungkin di negara lain juga ada tunawisma yang memang tinggal berteduh di kolom-kolom jembatan. Itulah tugas kita semua, termasuk Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai kebijakannya, programnya, dengan anggaran yang ada, berusaha mencarikan tempat yang terbaik bagi seluruh warga Jakarta. Belusukan bagus untuk melihat di lapangan, tetapi persoalan orang miskin dan gelandangan tidak hanya di Jakarta, saya kira adalah di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, yang penting saat ini data-data mengenai orang miskin di Indonesia, gelandangan, dan orang-orang tidak mampu ini harus benar-benar dimiliki secara akurat. Sejak dilantik sebagai Menteri Sosial, Tri Risma hari ini saat ini gencar melakukan sidak ke PMKS, mulai yang berada di kolong jembatan hingga di jalan-jalan. Dari belusukan tersebut, Kementerian Sosial berharap dapat melakukan pemetaan masalah sosial.